ya mungkin hasilnya. Nah terus kemudian ya, dari aktivitas yang dilakukan itu ada beberapa mungkin isu yang menarik yang saya kira mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan rekomendasi dan saran, yaitu terkait dengan durasi waktu. Nah ini karena memang salah satu yang ditekankan bahwa peserta pelatihan yang dilatih di sini itu harus sudah harus sudah memang memiliki institusi di institusi kesehatan, jadi baik mereka misalnya di dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten atau mungkin juga di puskesmas dan di rumah sakit, sehingga pada waktu itu dipikirkan durasi waktu seberapa lama yang memang mungkin comfortable baik bagi institusi yang ditinggalkan maupun juga bagi keluarga yang ditinggalkan, maksud saya juga bagi pesertanya, sehingga pada waktu itu ditetapkan 3 bulan. Tapi memang 3 bulan itu juga masih ada yang nawar, memang 3 bulan itu terlalu lama. Jadi ya itu saya kira mungkin ada tarik ulurnya juga. Terus kemudian yang kedua tadi ini saya kira sudah kita diskusikan juga, ada kompetensi yang tadi sudah dirumuskan yang sebenarnya itu melibatkan banyak institusi, ya, termasuk juga stakeholder yang terkait dan ada relevansinya dengan pengelola sisi informasi kesehatan. Terus kemudian materi pelatihan yang harapannya itu juga bisa diakomodasi dalam waktu yang sebenarnya sangat singkat. Nah terus kemudian ada salah satu isu yang menarik juga bahwa harapannya model pengembangan pelatihan ini itu nanti akan menjadi suatu standar, termasuk juga kurikulumnya. Karena kalau selama ini itu mungkin ada kesan bahwa ada mazhabnya UGM, ada mazhabnya UI dan lain sebagainya. Sehingga harapannya dari modul yang tadi dikembangkan dan model yang dikembangkan tadi itu harapannya akan menjadi acuan bagi yang lain juga. Nah ini yang rencananya nanti akan kita distribusikan dan juga memungkinkan Bapak Ibu semua yang memiliki relevansi untuk peningkatan kompetensi tenaga dan pengelola SIKIP itu berkontribusi. Jadi walaupun memang mungkin model dan kurikulum yang kita desain itu belum sempurna, tapi setidaknya bahwa sudah ada usaha untuk mengawalinya yang saya kira nanti ketika misalnya Bapak Ibu juga ada relevansinya dengan aktivitas ini bisa ikut berkontribusi. Terus kemudian salah satu hal yang menarik juga adalah pengakuan dari pihak-pihak yang terkait. Yang salah satunya mungkin kalau terkait dengan pengelola SIK ya paling tidak nanti ada pengakuan dari Kementerian Kesehatan. Jadi bahwa pelatihan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar pelatihan yang mungkin hanya dikenal oleh penyelenggaranya saja, tapi juga harapannya oleh pemakai dan juga instansi-instansi yang memang ada relevansinya, sehingga pada waktu itu dipikirkan perlunya adanya suatu sertifikasi. Memang kalau yang ini nanti akan ada banyak isunya, termasuk misalnya keterlibatan organisasi profesi dan lain sebagainya yang mungkin juga membutuhkan waktu. Terus kemudian efektivitasnya dengan masa 3 bulan dan dengan modul yang seperti itu apakah memang efektif atau tidak? Ini saya kira memang masih menjadi diskusi. Tapi yang jelas mungkin perlu kami informasikan bahwa model pelatihan ini itu sudah kita selenggarakan untuk 2 termin. Jadi sudah ada 2 kali pelatihan dengan jumlah total peserta 30 yang kebetulan untuk kesempatan ini didanai oleh GIZ. Jadi semua peserta itu mendapatkan support dana, termasuk juga beasiswa untuk biaya hidup sehari-hari itu dari GIZ. Yang ini mungkin ada sedikit evaluasinya yang sebenarnya ini masih sangat awal karena pelatihan yang kedua itu sekarang juga baru dalam tahap makan, jadi belum selesai semua. Tapi ada beberapa mungkin informasi yang menarik. Ini sebenarnya ada bentuk evaluasi yang lebih lebih detail yang Bapak Ibu mungkin nanti akan bisa lihat di materinya, karena hasil dari evaluasi pelatihan ini itu juga dipresentasikan pada sesi paralel tadi siang. Jadi ada yang sangat menarik bahwa ketika ditanyakan apakah pelatihan ini, materi yang diberikan itu bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau dilihat bahwa ada yang bermanfaat dan sangat bermanfaat, ini kalau di jumlah yang mungkin sekitar
di atas 80, bahkan saya kira sampai apa ya 90 yang menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan, materi yang diberikan itu bermanfaat bagi mereka dan juga bagi organisasinya. Dan ketika ditanyakan apakah mereka kemudian akan menerapkannya setelah kembali ke tempat kerja, itu juga jumlahnya juga cukup tinggi saya kira. Nah ini memang mungkin hanya salah satu saja, karena sebenarnya kita ada beberapa evaluasi dengan model Peer Patrick yang harapannya juga nanti setelah kembali di tempat kerja itu kita bisa akan melihat apakah memang pelatihan yang dilakukan itu berdampak bagi organisasinya juga. Itu yang akan kita lakukan pada tahap selanjutnya. Ya, jadi saya kira itu mungkin untuk mengawali diskusi kita, dan ini suatu mungkin pengalaman yang harapannya juga bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua. Dan nanti kalau misalnya terkait dengan modul pelatihan yang sudah dikembangkan itu, mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk bisa mengakses itu, Bapak Ibu bisa mengirim email ke yang mungkin Bapak Ibu sudah dibagikan materi ini, handoutnya itu, Bapak Ibu bisa mengirim ke sana untuk bisa mendapatkan login ke sistem e-learningnya untuk bisa mengakses modul